Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Apakah kalian sudah dapat melihat layar yang kakak share di sini? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Kak. Iya, sudah. Ya, selamat malam. Oke, jadi kita tuh sebetulnya mestinya belajar tentang sel dulu. Cuman kemarin kita belajar tentang astronomi dulu. Jadi menurut kakak sebaiknya kita hari ini belajar tentang sel dulu. Nanti um, baru lanjut ke materi yang lain. Oke, mungkin di sini juga sebagian dari kalian sudah pernah belajar mungkin ya, karena materi ini mungkin lebih banyak pengulangan. Sel eukariotik itu kita belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan, sel eukariotik aja. Karena sel prokariot tuh hampir sama dengan sel eukariot, cuman versi lebih simpel. Jadi kita langsung belajar eukariotik aja. Dan jujur pelajaran ini, background story dikit ya, em, sangat umum ya. Bahkan sampai di perkuliahan aja kakak sudah kuliah, itu masih dapat pelajaran yang sel nih. Jadi menurut kakak, pelajaran ini boleh diulang lagi. Jadi misalnya bagi yang sudah belajar pun nggak apa-apa, kita akan ulang lagi ya. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dengan sel hewan. Jadi biasanya kita akan mulai dengan gambar yang kayak gini ya. Kebanyakan kalau di ujian juga nanti bakalan kalian biasanya kebanyakan ditunjuk gitu gambarnya. Misalnya sebutkan fungsi dari bagian ini apa atau namanya apa dan sebagainya begitu. Jadi kita mulai dari sini aja. Yang pertama itu mungkin kakak tunjuk sesuatu fungsinya apa gitu misalnya. Jadi sel tumbuhan dengan sel hewan tuh kebanyakan biasanya sama. Sama-sama memiliki nukleus, sama-sama memiliki itu Re, retikulum endoplasma, sama-sama punya vakuola, sama-sama punya sitoplasma, punya membran sel juga, punya mitokondria juga. Jadi kita akan lihat sama-sama apa aja sih perbedaannya. Nah, jadi di sini yang pertama itu, sebentar ini kakak mau coba annotate. Oke, jadi yang pertama di sini itu kita punya lisosom. Jadi lisosom itu sebetulnya hmm, di hewan ada, tumbuhan ada, dan fungsinya itu untuk menghancurkan zat yang maksudnya boleh dikatakan em, perusak ya, pengganggu gitu. Jadi lisosom ini yang menghancurkan jadinya gitu. Jadi kayak pembuangannya, misalnya kalau ada sel yang bisa partikel asing, misalnya atau zat-zat sisa, atau misalnya yang perusak itu mengganggu atau organ yang rusak gitu ya maksudnya ya. Nggak selalu yang mengganggu gitu ya. Pokoknya yang menghambat kerjanya dari sel ini, nah itu dia akan menghancurkan si partikel ini. Itu fungsi dari lisosom ya. Ini kita sekarang ingin bahas lisosom. Nah, itu dia menggunakan enzim hidrolitik. Jadi kalau yang misalnya kitanya untuk mencerna atau menghancurkan zat-zat sisa, em, partikel asing atau organel yang rusak, itu fungsi dari lisosom. Jadi lisosom ya. Nah, ini di sini nggak ada. Sebentar kakak zoom dulu di sini, semestinya kelihatan ya. Oke. Jadi ini gambar yang lebih di zoomnya. Nah, di sini kan hanya ada gambar Re kasar ya. Nah, sebenarnya yang namanya sel hewan atau sel tumbuhan itu pasti ada dua. Ada retikulum endoplasma kasar, ada yang halus. Ya, jadi dua-duanya sama-sama berfungsi untuk mensintesis, tapi beda ya. Satu untuk mensintesis lemak, satu lagi untuk mensintesis protein. Jadi kalau misalnya kalian baik-baik ini di sini retikulum endoplasma kasar, mungkin kalau yang pakai HP mungkin kurang jelas ya, tapi sebentar nih kakak coba zoom lagi. Ya, nah sini. Nah, ini kan strukturnya sama ya, yang di sini, yang ini sama yang di bawah ini. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini yang di atas ini, yang ditunjuk oleh retikulum endoplasma Makassar, itu dia punya kayak gerindil-gerindil gitu ya, titik-titik kecil gitu di sekitarnya. Nah, itu namanya ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya apa? Ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, jadi RE kasar itu gunanya untuk mensintesis protein. Kenapa? Karena ada ribosom di sekitarnya. Jadi titik-titik kecil ini namanya ribosom. Nah, yang namanya ribosom itu nggak selalu ya, dia harus nempel di retikulum endoplasma. Nah, kalau misalnya ini skenario dua ya. Kalau misalnya ribosom itu dia menempel di retikulum endoplasma, jadi Re itu disebut Re kasar, singkatnya Re kasar. Nah, kalau misalnya nggak ada ribosom, nah itu sebutnya Re halus. Nah, yang di bawah ini itu namanya Re halus. Kenapa? Karena tidak ada ribosom. Nah, kalau Re halus ini biasanya dia tuh buat mensintesis yang namanya lipid atau lemak. Nah, bisa kayak lipid, fosfolipid, atau hormon steroid dan bisa juga untuk mendetoksifikasi racun. Nah, intinya kalau tanya perbedaan utamanya itu satu buat mensintesis lipid,
atau lemak, satu lagi untuk mensintesis protein. Kenapa? Karena satu tuh punya ribosom, satu lagi enggak. Nah, ribosom tuh enggak selalu ya, sekali lagi ya, nempel di namanya RE kasar. Dia bisa aja bebas. Nah, mungkin kalau kalian lihat yang titik-titik ini, yang bertebaran ini ya, gue dibilangnya, itu namanya ribosom. Oke, mikotobonya gitu ya. Nah, di sini ada ya, ribosom ya. Yang titik-titik ini namanya ribosom. Jadi, dia ada yang bebas, ada juga yang nempel di RE, jadi retikulum endoplasma kasar. Nah, tapi fungsinya sama ya, sama-sama untuk mensintesis protein. Dan protein itu sebetulnya sedikit cerita nih kayak pelajaran biokimia dikit jadinya. Protein itu sebetulnya itu jenis makromolekul yang dalam tubuh kita dan dia itu sebetulnya terdiri atas asam amino. Jadi asam amino itu kan dia satu kayak yang kecil gitu ya misalnya ya. Dari building block itu ibaratnya dia yang kecil loh asam amino dan protein itu terdiri dari banyak asam amino. Jadi akan terbentuk yang namanya protein. Jadi dia tuh ribosom tuh dia tuh untuk protein dari asam amino. Jadi asam amino itu disintesis dia, dibentuk digabung-gabungin asam amino ini jadi protein. Jadi itu kegunaan dari ribosom. Oke, itu untuk ribosom dan RE. Nah, lalu di sini kita, oke maaf, ini layarnya kenapa jadi begini sebentar ya. Oke, balik lagi ke sini, kita punya sentriol. Nah, sentriol itu hanya ada di hewan ya. Di tumbuhan nggak punya sentriol. Lain lagi, nanti kita akan bahas di bagian tumbuhan. Tapi di hewan dia memiliki sentriol, jadi ini khas dari hewan. Dan kegunaan dari sentriol itu untuk membentuk binang spindel saat belahan sel. Jadi membentuk sitoskeleton. Jadi sebentar ya. Oke. Jadi itu untuk apa namanya? Tadi kakak bilang apa tadi ya? Oke, untuk benang spindel seperti tadi, itu gunanya intinya untuk pembelahan sel. Sebetulnya sama, di tumbuhan juga ada yang mirip kayak sentriol, namanya lain lagi, namanya mikotubul. Fungsinya sama untuk pembelahan sel, cuman bedanya kalau di tumbuhan tuh dia tidak memiliki benang spindel. Jadi makanya karena sentriol itu gunanya untuk membentuk benang spindel, jadi di tumbuhan tuh lain lagi. Sekali lagi dia kan beda struktur selnya, jadi sentriol itu hanya ada di hewan seperti itu. Tapi intinya apa itu untuk pembelahan sel intinya. Nah, ini ada lagi namanya vakuola. Nah, kalau pada tumbuhan tuh juga sebenarnya ada vakuola juga. Jadi yang spesial di hewan tuh hanya ada sentriol. Em, Kalau di tumbuhan banyak ya. Sebetulnya struktur tumbuhan mungkin lebih kompleks. Banyak em, apa namanya kayak organel-organel yang ada di tumbuhan tapi nggak ada di hewan gitu. Nah, ini kita punya vakuola. Nah, vakuola hewan itu kan kecil ya. Nanti kita bandingin dengan vakuola tumbuhan yang gede banget. Nah, jadi sebetulnya vakuola itu gunanya apa? Jadi vakuola itu anggap aja kayak gudang gitu. Gudang untuk menyimpan berbagai zat gitu. Bisa air, bisa ion, sisa metabolisme dan sebagainya. Pokoknya untuk menyimpan seperti kayak cadangan gitu. Jadi kayak gudang penyimpanannya gitu. Itu dan bisa juga untuk menjaga tekanan osmotik. Tapi utamanya itu untuk menyimpan berbagai zat intinya. Itu dari vakuola. Nah, kenapa vakuola pada hewan itu lebih kecil? Nah, kalau misalnya hewan tuh kan dia kalau misalnya mau butuh air gitu, dia bisa jalan untuk minum gitu. Maksudnya bisa mengambil zat itulah sendiri. Misalnya dia butuh makan, dia bisa mencari makan, mau butuh minum bisa mencari minum. Tapi kalau tumbuhan kan nggak bisa ya. Misalnya kalau musim kering dan nggak ada air ya dia harus bertahan sendiri itu maksudnya. Nah itu juga kenapa vakuola pada tumbuhan lebih besar karena tumbuhan itu butuh cadangan energi lebih tinggi ya. Karena dia nggak bisa bergerak sebebas hewan. Jadi ya itu seperti gudang penyimpanannya gitu. Jadi itu vakuola. Nanti ada fungsi lainnya lagi. Kita akan bahas di sesi tumbuhan. Tapi singkat cerita kenapa itu um, vakuola pada hewan lebih kecil daripada tumbuhan. Nah ini ada peroksisom. Nah peroksisom itu menghasilkan apa namanya? Sebentar. Dia menghasilkan satu enzim.
yang khas gitu. Dan dia tuh gunanya untuk menguraikan asam lemak dan menetralisir racun. Jadi kalau tanya peroksisom itu fungsi utamanya apa? Fungsi utama dari peroksisom itu untuk menetralisir yang namanya racun. Jadi racun itu seperti apa? Misalnya ada yang biasanya umumnya itu enzim katalase. Nah, itu kalau diuji ada uji katalase gitu. Nah, itu namanya itu kan ada yang racun yang namanya hidrogen peroksida. Itu simbolnya H2O2. Itu hidrogen peroksida dan itu racun, dan kalau misalnya nggak di apa namanya nggak diuraikan, nggak dihidrolisis atau uraikan, sama ya, hidrolisis itu menguraikan, itu akan jadi sangat bahaya bagi si sel ini dan bisa menyebabkan kematian. Jadi itu bahaya ya, ini ya, bersifat racun. Nah, jadi caranya gimana biar gak racun? Jadi peroksisom inilah dia akan menghasilkan suatu enzim yang dapat menguraikan H2O2 ini menjadi air, H2, H2O, dan O2. Jadi dia bisa menghasilkan, oke, jadi ini reaksinya sebetulnya um, tidak seimbang ya sepertinya. Bisa sini dua. Oke, kira-kira seperti inilah. Pokoknya intinya hidrogen peroksida ini menghasilkan air dan oksigen gitu ya. Oke, karena kan kalau misalnya diuraikan air sama jadi air sama oksigen, dia jadi nggak berbahaya bagi si sel ini lagi. Jadi itu fungsi peroksisom intinya untuk menetralisir racun. Nah, sekarang di yang paling luar dari sel itu ada yang namanya membran sel di sini. Ya, ini membran sel yang biru-biru ini membrannya. Dia tuh yang paling luar dari si sel ini. Jadi dia tuh sifatnya semi permeable biasanya. Semi permeable itu apa? Maksudnya dia tuh um, ada sebagian zat bisa masuk, ada sebagian yang enggak gitu. Jadi seperti kayak misalnya mau ke bandara gitu kan bisa ada security-nya gitu ya, maksudnya ngecek apakah maksudnya orang tersebut boleh masuk atau enggak. Nah, sama seperti bansel. Bansel itu seperti itu ya. Dia maksudnya kalau misalnya bagi dia nggak boleh masuk, yang nggak bisa masuk ke dalam sel ini, hanya yang dibolehkan masuk aja. Jadi namanya itu semi permeable. Itu untuk membuat sel ya. Nah, Kayak ya, apakah ada komen atau ada yang ingin bertanya tadi? ya itu ya Kak Michelle itu kayak kuman. Iya, jadi sebetulnya ada yang bisa masuk dan enggak. Tapi kalau di kasus sel ini lebih ke yang zat-zat partikel kecil ya, seperti ion tuh kalau nggak salah yang nggak bisa masuk ya, sebentar ya. Oke, jadi misalnya contohnya tadi seperti kakak bilang ion ya. Jadi kan ion-ion itu apa? Misalnya seperti ya partikel kecil-kecil gitu. Misalnya dia dari mineral ya, misalnya. Nah, itu nggak bisa masuk ke bahan sel nih. Karena dia tuh bersifat, oke, tunggu. Dia memiliki muatan listrik ya. Karena kalau kita dulu belajar ion itu kan dia ada muatannya ya. Ada muatan positif, negatif, dan sebagainya. Itu dia punya muatan listrik. Jadi dia nggak bisa melewati bahan sel nih. Dan sebenarnya membran ini em, dari lipid ya sebenarnya. Dia jadinya ini, apa namanya? Membran sel nih. Oke, kira-kira seperti itu. Intinya nggak semuanya bisa masuk ke dalam menembus membran ini. Jadi itu yang bikin dia jadinya terseimbang ya. Jadinya ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Tunggu tadi kita sampai mana? Oke, ribosom udah ya tadi ya. Oke, ribosom udah tadi. Sekarang kita ngebahas nukleus. Oke, tadi ribosom untuk protein, sintesa protein. Sekarang kita punya nukleus. Jadi nukleus itu inti sel yang gede ini. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, mungkin apa di tengah ini? Nah, ini namanya nukleolus. Nah, jadi sebetulnya hampir sama ya. Oke, jadi nukleus itu apa? Inti sel ya. Inti sel itu biasanya untuk menyimpan dan melindungi si DNA ini, untuk sintesis protein untuk belang sel juga bisa. Tapi biasanya dia tuh untuk menyimpan materi materi, materi genetik seperti DNA. Itu gunanya dari nukleus.
Nah, kalau nukleolus itu biasanya kan kalau nukleus nama lainnya inti sel. Nah, kalau nukleolus namanya anak inti. Jadi dia anaknya gitu, dia di dalam si nukleus ini. Jadi dia anaknya gitu. Dia tuh biasanya gunanya itu untuk membentuk ribosom. Jadi ribosom-ribosom ini dibentuk oleh si anak intinya. Nah, biasanya organel ini kan disebut bermembran nih biasanya ya. Jadi sebetulnya kayak nukleus ini semua ini tuh punya membran masing-masing. Ini juga kayak ada lapisan gitu ya. Ini ada membrannya gitu. Nah, kalau nukleus nggak punya membran lagi, karena dia sudah terlindungi ya dalam nukleus, jadi dia nggak punya membran. Dia itu bedanya, kalau ini tuh nukleolus tuh dia punyanya RNA sama protein, karena dia mensintesis ribosom, otomatis dia juga memiliki protein. Nah, kalau ini tuh mengandung yang namanya DNA, kalau nukleusnya, materi genetik. Jadi intinya kalau nukleus tuh menyimpan materi genetik. Biasanya umumnya seperti itu. Dia memang sih dia punya fungsi lainnya, seperti mengatur sintesis protein juga. Ada hubungannya sama protein, nukleus nih juga sama. Itu aja mungkin dari nukleus nukleolus. Lalu kita sekarang udah mau habis ya untuk sel hewan. Sekarang di sini kita punya mikrotubul. Jadi mikrotubul itu yang ini, itu mikrotubul yang ini. Nah, itu gunanya untuk muncul sitoskeleton. Jadi, em, apa nama sitoskeleton kita anggap aja dari kata skeleton. Itu kan seperti rangka atau tulang manusia ya, skeleton ya. Nah, itu biasanya sel yang ada di hewan itu menyusun sitoskeleton, dia itu memiliki rangka. Jadi, namanya sitoskeleton. Menjaga bentuk sel. Nah, itu bentuk selnya itu bisa terjaga oleh sitoskeleton ini. Dan pergerakan serta pembelahan sel. Jadi, itu mikrotubul ya. Jadi, intinya itu sih lebih ke ini, untuk pergerakan sel sama menjaga bentuk sel. Jadi dia untuk menjaga bentuk selnya itu mikrotubul. Nah, ini intinya gitu, kalau mikrotubul. Nah, kalau itu juga ada di tumbuhan ya kalau ini. Nah, yang terakhir itu mungkin paling familiar ya. Oke, ada satu lagi sih sebenarnya. Jadi kita punya mitokondria di sini. Dan mungkin mitokondria tuh kalian sangat familiar ya. Mungkin sering dengar ya kayak mitochondria is the powerhouse of the cell gitu. Nah, itu memang benar. Kenapa namanya the powerhouse of the cell? Karena di dalam sel tuh yang menghasilkan energi itu namanya mitokondria. Jadi em, sel itu akan mengalami respirasi, biasanya dari oksigen, dapatnya energi itu. Oke, ada yang bertanya. Oke, sebentar ya, kakak jelasin mitokondria dulu. Nah, tempat mitokondria itu tempat respirasi sel. Dan respirasi itu biasanya dari oksigen dia energinya. Dan terjadi respirasi, dan energi pun terbentuk dalam bentuk ATP. Dan ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, itu sebetulnya ini aja, adenosin trifosfat itu ATP. Energi itu dalam bentuk ATP ya biasanya. Umumnya kalau kita belajar dari satu ATP, nanti banyak lagi yang lain. Tapi untuk sementara ini kita ini dulu. Nah, itu mitokondria. Nah, yang terakhir itu badan Golgi. Jadi badan Golgi itu seperti kayak shipper gitu. Maksudnya shipper itu kayak gimana ya? Dia itu seperti yang tukang ekspor gitu. Istilahnya gitu ya, biar gampang. Karena dia tuh gunanya apa fungsinya? Itu untuk modifikasi, mengemas atau mengirim protein atau lipid ke tempat tujuan. Jadi ada protein atau lipid nih yang salah disintesis dari RE kasar RE halus nih kan mensintesis lipid, mensintesis protein. Nah, itu dia tuh gunanya untuk dimodif sama dia, badan Golgi, biar pas gitu ke tempat tujuannya. Misalnya ada sel apa yang membutuhkan protein, nah itu akan dimodif dan disalurkan ke tempat tujuannya. Jadi itu gunanya badan Golgi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi untuk pertanyaan dari Nesta, apa bedanya retikulum endoplasma halus dan kasar berdasarkan struktur dan fungsinya? Nah, itu sebetulnya seperti yang kakak jelasin tadi, dia tuh terletak di ribosomnya. Nah, kalau di sini sebenarnya dari segi bentuk sama aja, dari segi bentuk. Jadi kalau kalian lihat di sekitar nukleus ini, nah itu namanya retikulum endoplasma. Nah, yang di luar ini, itu retikulum endoplasma halus. Dan di dalam ini yang kasar. Nah, ini kakak zoom, izin zoom sebentar, biar lebih jelas. Oke, ini jadinya kemana-mana ya gambarnya. Oke, nah di sini.
Yang alus ini dia tuh nggak punya, kalau kalian perhatikan dia tuh alus ya, dia nggak punya titik-titik. Nah ini kakak kasih gambar titik-titiknya biar lebih jelas ya. Mungkin gambarnya sedikit ngeblur. Jadi dia kayak gini sebenarnya. Kalau yang kasar. Jadi banyak titik-titik itu banyak. Pokoknya sepanjang ini titik-titik. Nah titik-titik ini apa? Titik-titik itu sebetulnya ribosom. Nah ribosom ini kan udah bebas nih. Yang bebas nih. Nah itu dia bisa aja dia nempel ke si retikulum endoplasma endoplasma ini. Sehingga namanya jadi RE kasar. Nah, sebelumnya kan kita sudah ngebahas ya, kalau ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein. Jadi ada asam amino itu akan diolah dia, disintesis ya istilahnya, menjadi protein yang berguna bagi tubuh kita ya, jadi makromolekul. Karena itu kan molekul-molekul kecil ya asam amino itu. Nah, seperti itu. Itu guna dari ribosom. Nah, kalau ribosom ini menempel di area kasar, jadi dia fungsinya untuk mensintesis protein seperti ribosom juga gitu. Itu area kasar. Jadi dia tuh gunanya untuk mensintesis dan memodifikasi protein. Karena ribosom yang ada di permukaannya. Nah, kalau area halus kan dia nggak punya ribosom tuh. Jadi fungsinya ya sedikit berbeda dengan area kasar. Sama-sama mensintesis sesuatu, tapi yang disintesis oleh si area halus nih lipid. Lipid dan hormon steroid. Nah, hormon steroid itu juga terdiri atas lipid juga. Jadi hitung-hitung hampir sama ya. Jadi kalau area halus itu menyangkut lipid, em, atau lemak ya istilahnya, lemak atau lipid, sintesis lemak, sintesis lipid, benar dua-duanya. Nah, kalau area kasar itu untuk protein. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya itu untuk fungsinya, perbedaannya. Nah, kalau strukturnya di mana, ya itu tadi terletak di ribosomnya. Kalau area halus itu tidak memiliki ribosom, area kasar memiliki ribosom. Jadi itu aja sih perbedaannya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, ya O- Kak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sebentar ya. Ini kakak zoom out dikit, jadi biar kami bisa lihat semua. Oke, jadi kakak kasih kalian waktu berapa menit. Sebelumnya kan kakak sudah jelaskan ya. Nah, berapa menit untuk kira-kira melihat ini fungsinya, bisa gak usah apain fungsi dulu nggak apa-apa. Melihat letak-letaknya, misalnya seperti ini. Misalnya ini nukleus, ini vakuola, ini RE kasar, ini RE halus seperti itu. Karena nanti pas lewat 30 akan kakak kasih gambar dan akan kalian akan kakak minta untuk tunjuk misalnya gitu. Nanti kakak tunjuk ini um, organel apa gitu. Nanti kalian bilang misalnya, oh ini retikulum endoplasma, yang apa yang kasar gitu misalnya. Atau yang ini apa, ini vakuola dan seperti itu. Oke, jadi kakak kasih kalian waktu untuk melihat gambar ini. Kira-kira strukturnya itu apa namanya. Oke, kalau misalnya bingung juga nggak apa-apa. Nanti kan kakak bantu kok kalau misalnya em, bingung jawabnya. Oke, oke kakak kasih waktu sampai 6.30. Oh ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ditanya di kolom chat. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi tadi si Mark bilang ini mikroba ya. Oke, jadi sebetulnya kita kan sedang belajar sel eukariotik ya. Jadi sebetulnya ini tuh satu sel yang dapat pada hewan. Jadi bisa aja nggak selalu mikroba ya. Tapi kalau misalnya mikroba itu ada sih sebetulnya yang eukariotik, tapi kebanyakan itu prokariot. Kalau satu sel tuh mikroba. Kalau satu sel yang biasanya sudah kompleks seperti ini itu dia bukan mikroba namanya, tapi dia tuh udah jadi satu kesatuan ya. Nanti dari sel ini akan terbentuk jaringan-jaringan lagi dan jaringannya akan bentuk organ dan sebagainya gitu. Oke, badan Golgi ya. Nah, seperti kakak bilang tadi, badan Golgi itu gunanya untuk mentransfer ya. Nah, dia bentuknya hampir sama kayak retikulum endoplasma, cuman dia lebih gak karuan ya. Oke, jadi gitu. Badan Golgi itu gunanya untuk mentransport. Jadi misalnya kan setelah memperoleh sintesis itu, tadi yang seperti kakak bilang, RE kasar kan mensintesis protein. Kalau yang halus mensintesis lemak. Nah, hasilnya itu akan pasti kan sel-sel lain itu kan ada tempat tujuannya kan. Ada yang membutuhkan itu, ada membutuhkan protein dan membutuhkan lemak. Nah, itu badan Golgi itu lah di situ perannya dia akan modif gitu
Anggap aja sesuai permintaan dari tempat tujuannya gitu. Nah, lalu dia akan bertransport ke tempat tujuannya. Jadi seperti kayak kurir lah gitu ibaratnya, badan Golgi ini. Itu. Iya, nukleus itu inti sama ya, dia inti sel. Jadi sama-sama nukleus karena memang artinya inti sel. Cuma bedanya kalau di kimia nggak ada namanya nukleolus ya. Nukleolus itu anak intinya dan sebenarnya nukleolus tuh bisa lebih dari satu nukleus. Cuman yang kita bahas satu aja di sini. Intinya suatu yang di dalam nukleus itu namanya nukleolus. Itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi badan Golgi? Ya, intinya modifikasi em, dan mengirim maksudnya transfer gitu ya maksudnya ya, mengekspor lah istilahnya protein atau lipid ke tempat tujuannya gitu, ke organel-organel lain. Karena organel lain kan yang nggak bisa mensintesis itu kan butuh ya. Jadi inilah badan Golgi perannya untuk mentransport itu, mengekspor semuanya. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akan mulai itunya tadi seperti kakak bilang, sesi tanya jawabnya. Oke, kakak anggap gak ada pertanyaannya. Gak apa-apa. Kakak nggak akan tanyakan fungsinya dulu, cuma nanya bagiannya. Jadi kalian cukup sebut aja bagiannya yang mana. Jadi di sini ya, sebentar. Ini kakak share ulang. Jadi gambarnya akan sedikit berbeda, tapi mirip-mirip kok. Kalau kalian familiar, pasti akan kenalin. Nah, di sini. Oke, jadinya kita di sini ada. Oh ya, sebelumnya kakak lupa menjelaskan. Ada satu bagian. Sebentar ya. Maaf. Yang sebetulnya nggak ditulis di sini, tapi sebaiknya dijelasin dulu sebentar ya. Hampir lupa. Oke, jadi nggak ada di sini nggak ada tanda panahnya karena saking luasnya mungkin ya. Nah, jadi ini sebetulnya yang biru-biru di sekitar semua organel ini itu namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu apa? Nah, sitoplasma itu seperti kayak boleh dikatakan cairan, tapi bukan cairan, ini seperti kayak gel gitu teksturnya. Dan dia tuh gunanya untuk kayak ini, untuk pergerakan dan melindungi organel-organel dalamnya. Jadi organel-organel ini dia tuh nggak melayang di udara gitu ya. Dia tuh dikelilingin sama yang namanya sitoplasma. Jadi itu ya. Jadi ini namanya sitoplasma ini. Semua ini sitoplasma. Oke, jadi itu aja untuk bagiannya. Dan kalau sitoplasma itu apakah hanya ada di hewan? Enggak, di tumbuhan juga ada yang namanya sitoplasma. Gitu. Oke, jadi itu dulu. Ini kakak stop sharing. Share ulang lagi di slide ini tadi. Oke, ini kakak share ulang. Oke, jadi seperti sebelumnya, ini kan kakak tanyakan. Ini gambarnya sedikit nggak jelas ya, tunjuk apa-apa aja. Jadi akan kakak tunjuk sendiri aja nanti. Oke, jadi mulai yang paling pertama di sini. Ini tuh yang di paling luar itu. Sungguh ini kok jadinya malah begini ya. Oke, kakak salah annotate. Oke, jadi ini yang di paling luar dari sel hewan itu apa sebelumnya? Apakah ada yang ingat? Membran plasma. Membran O- sel, Kak. Atau membran Oke, plasma. Memberat sel. oke, benar ya, membran sel. Membran Betul semuanya. Iya, betul, membran sel ya. Jadi ini akan kakak jadi apakah namanya membran sel? Iya, membran sel ya, atau sel wall. Tapi ini bahasa Inggris ya, tapi sama ya, membran sel. Oke, jadi ini kakak tunjuk aja sekali lagi, karena ini apa panahnya sedikit gak jelas ya. Takutnya malah saru. Nah, ini yang mudah dulu. Kalau yang ini, yang pink ini apa? Ini namanya. Nukleus. Nukleus. Oke, yang pertama jawab adalah kayak oke. Benar ya? Nukleus. Iya, nukleus, betul ya. Atau inti sel. Jadi kalau ada jawab nukleus, inti sel sama-sama benar. Nah, kalau yang di tengah ini, yang kuning-kuning di dalam nukleus ini apa namanya? Oke, em, boleh jawab di kolom chat kalau misalnya ada yang bermasalah di mic-nya. Oke, jadi tadi kan nukleus kolom di luarnya. Kalau yang di dalam nukleus itu namanya apa? Ada yang ingin menjawab? Oke, anak inti sel ya. Oke, benar ya, Raka. Anak inti sel. Ini kakak lupa hapus ini ya. Oke, kita reveal answer-nya. Ini di sini nukleus.
dan nukleolus. Betul ya? Oke, balik lagi. Apa Iya. tadi? Nah, jadi sebetulnya di sini sedikit kurang akurat ya. Karena dia semuanya dari bosom. Nah, tapi intinya ini deh. Ini namanya apa kira-kira? Yang hijau-hijau ini. Yang hijau-hijau ini dan di sekitar nukleus. Apa namanya? Mikroba. Oke, ada yang ingin coba menjawab? Nggak apa-apa kalau salah. RE kasar. Oke, Fe kasar ya. Retikulum endoplasma kasar. Iya, Retikulum retikulum endoplasma. endoplasma kasar. Iya, betul ya. Fe kasar atau retikulum endoplasma. Jadi sebetulnya betul, ini namanya retikulum endoplasma. Kalau Jennifer jawabnya lebih spesifik ya, Fe kasar ya. Karena memang dia memiliki ribosom di sekitarnya. Gambar ini sekali lagi kurang akurat. Kenapa? Karena dia nggak memiliki Fe halus ya di gambar ini ya. Sebetulnya kalau halus tuh dia nggak ada titik-titiknya. Jadi bedanya di situ. Tapi betul, retikulum endoplasma intinya sama. Nah, retikulum endoplasma. Nah, sekarang di sini lagi, ini akan kakak tanya. Nah, di sini kan kita tahu tadi ini. Nah, kalau di sini nih, ini apa namanya? Kalau tadi itu retikulum endoplasma, nah yang kasar ini kan titik-titiknya tuh. Nah, titik-titik ini apa namanya? Mungkin nanti kakak ada sebut ya. Oke, nggak apa-apa. Apa kira-kira namanya? Ribosom. Oke, Jennifer jawab ribosom. Oke, betul ya, ribosom. Oke, ini kita reveal. Oke, maaf salah penghapus. Oke, ini dia. Ribosom ya. Jadi ribosom ini gunanya untuk sekali lagi untuk mensintesis protein. Nah, tadi terakhir kakak jelasin ya, yang nyaris ketinggalan tadi. Nah, ini kan namanya organel ya, bukan mikroba namanya, ini organel. Kalau yang gede kan namanya organ, bisa kayak organ hati, em, misalnya kayak jantung, usus dan sebagainya itu namanya organ. Nah, tapi kalau yang dalam sel namanya organel ya. Jadi jangan nyebutnya organ tapi organel. Jadi organ yang kecil ibaratnya gitu, namanya organel. Nah, tadi sebelumnya kakak sudah jelasin, ada yang namanya dia itu mengelilingi semua organel ini. Ya, susah ya nunjuknya. Jadi ini aja jadi panutan. Yang biru-biru ini kakak tunjuk. Nah, ini namanya apa? Sama yang melindungi semua organel nih. Yang bukan melindungi ya, di sekitaran organel nih. Namanya apa? Ada yang ingat nggak? Mikrotubul. Kalau yang Em, di bawah tuh, Kak, badan Golgi. oke, betul ya. Kalau yang di bawah itu badan Golgi. Tapi sekarang, oke, terima kasih. Tadi Nesta menjawab ya. Terima kasih, betul. Di bawah itu badan Golgi. Tapi kira-kira ada ingat nggak tadi? Tadi sebelum kakak ganti slide, kakak masih sempat jelasin sedikit tentang ini. Ada yang di sekitar organel itu namanya apa? Dia itu perannya untuk ini ya, untuk dia tuh mengisi mengisi selnya jadi biar dia nggak kosong gitu loh jadinya. Dan dia tuh ya ini dia berada di sekeliling organel ini jadinya. Ya fungsi memang itu. Jadi dia biar selnya nggak kosong ya. Dia mengisi tempat-tempat kosong ini. Jadi namanya apa? Ini semua ini namanya. Kira-kira ada ingat nggak? Mikrotubul bukan, Kak? Oke, mikrotubul kurang akurat ya. Karena kalau mikrotubul tuh ada lagi. Mikrotubul tuh yang ini ya. Oke, karena Bobok sudah jawab, kakak reveal answer dulu. Jadi mikrotubul tuh yang stick di bawah ini memang betul dekat mikrotubul ya kakak tunjuknya. Tapi ya itu dia mikrotubulnya yang kayak yang spaghetti itu, kayak lidi itu. Nah itu mikrotubul betul. Tapi yang kakak tanya itu bukan itu ya. Maksudnya di sekitaran ini. Mungkin di sekitar mikrotubul ini juga ada yang ingat nggak? Nama dia sejenis cairan, bisa dikatakan cairan, boleh dikatakan gel. Boleh dikatakan gel. Sitoplasma, Kak. Oke, betul ya. Betul, Sandra benar ya jawabannya. Jawabannya ada sitoplasma. Jadi dia tuh yang mengisi sel. Jadi kan kalau misalnya nggak ada sitoplasma isinya angin ya. Dan itu ya kurang gimana gitu ya. Pokoknya intinya dia tuh mengisi sel nih. Jadi juga sekalian melindungi ini ya. Jadi kan biar lebih aman ya gimana gitu ada gel yang melindungi ini. Jadi tempat berjalannya sel ini semuanya berlangsung dalam sitoplasma ini. Jadi betul jawaban sitoplasma. Dan ini sebetulnya sama juga. Hmm, sebetulnya ini membran sel ya. Sebetulnya di antara ini. Jadi sebetulnya di luar ini sebetulnya kayak dinding selnya gitu.
sel wall makanya. Nanti kalau di antaranya itu membran sel. Tapi sebetulnya kalau di hewan tuh nggak terlalu signifikan ya dinding sel, hampir sama dengan membran ya. Yang signifikan tuh di tumbuhan. Jadi nggak apa-apa itu kakak reveal aja. Em, oke, tadi sebelumnya ada yang jawab badan Golgi tadi ya. Sebetulnya badan Golgi itu ada di bawah ya. Sebentar, ini langsung di reveal aja. Jadi badan Golgi itu yang ini, yang di bawah ya. Jadi itu badan Golgi. Dia bentuknya hampir sama sebetulnya dengan FE retikulum endoplasma. Hanya saja kalau badan Golgi itu dia terpisah. Jadi dia rapih gitu, dia sendiri-sendiri. Nah, ini terpisah sendiri-sendiri. Dia nggak ada nyambung-nyambung. Nah, kalau retikulum endoplasma itu nyambung begini. Kayak satu mesh gitu, puzzle gitu. Satu labirin. Nah, ya labirin. Nah, itu retikulum endoplasma. Nah, kalau badan Golgi nggak gitu ya. Dia sendiri-sendiri. Jadi itu perbedaan utamanya, walaupun bentuknya mirip. Dan satu lagi, biasanya FE itu patokannya dia tuh dekat dengan nukleus, sedangkan badan Golgi agak jauh. Jadi kalau dekat nukleus tuh boleh dikatakan itu retikulum endoplasma biasanya. Apalagi kalau kalian lihat bentuknya nyambung-nyambung ini ya, itu RE. Nah ini kan nggak nyambung ya, dia kayak ada sekat-sekatnya gitu. Jadi itu badan Golgi. Oke. Nah lalu ini kita tinggal dikit lagi. Ini kira-kira namanya apa? Ada ingat nggak yang bulat-bulat di bawah ini? Dia tuh fungsinya untuk Lisosom, Kak. detox juga. Apa? Ada yang menjawab? Lisosom. Iya, betul. Jadi lisosom ya, Lisosom. yang untuk mencerna senyawa ya, misalnya gitu. Nah, itu betul lisosom. Oke. Lisosom sebentar ini di review answer dulu. Oke, lisosom. Nah, lalu di sini apa yang ini? Kalau yang kayak warnanya yang kayak ini nih, yang kakak tunjuk barusan, ya yang ini. Itu sumber energi utama ya bagi satu sel. Mitokondria. Oke, betul ya Nesta, mitokondria. Jadi dia tuh tempat terjadi respirasi sel, jadi dia tuh penghasil utama energi dan bisa disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, nama panjangnya. Jadi itu fungsi dari mitokondria ya. Nah, terakhir nih, ini clue-nya tuh hanya ada di hewan ya, sel ini, nggak ada di tumbuhan. Apa itu? Sentriol. Sentriol. Oke, betul ya. Ada banyak yang jawab sentriol. Ada Tiffany, ada Jennifer, ada tadi Sandra juga. Oke, betul ya. Jawabannya itu ini sentriol. Soalnya sentrosom ya sebenarnya bahasa Inggris, tapi sebetulnya sama aja. Jadi sentriol. Oke, jadi itu untuk yang sel hewan. Oke, jadi mungkin kita nggak selesai yang tumbuhan, tapi nggak apa-apa. Kakak akan jelasin aja dulu yang tumbuhan tuh kira-kira bedanya apa. Dan mungkin kuisnya, tanya jawabnya akan dilaksanakan minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sebetulnya mungkin bisa lebih cepat, ya lebih cepat karena kebanyakan fungsinya itu sama ya. Nah, kalau kalian lihat, jadi ini kakak akan jelasin perbedaannya aja, yang nggak ada di hewan, tapi ada di tumbuhan. Nah, kalau kalian perhatiin kan hampir sama ya, maksudnya dia punya RE kas. Nah, ini baru ada ini RE halosnya di sini. Nah, kalau di hewan nggak ada tadi ya. Padahal salah ya itu ya. Di hewan juga ada RE halos ya. Oke, jadi itu ya yang pertama ya. Ini ada RE kasar, ini RE halus, dia nggak ada ribosomnya. Nanti sebetulnya mestinya di hewan juga begini ya gambarnya, cuman entah kenapa gitu dia nggak kasih gambar yang RE halus, tapi mestinya ada itu ya. Nah, untuk fungsi-fungsi lainnya sama, ada nukleus, RE kasar, RE halus, dan boleh dikatakan fungsinya juga sama. Kak, aku mau tanya bedanya retikulum yang kasar sama yang halus tuh apa ya? Oke, tadi sebelumnya sudah ada yang bertanya. Jadi kalau RE kasar itu dia kan memiliki ribosom sebelumnya kakak bilang. Jadi kalau kalian lihat namanya kasar, dia kan punya gerindil-gerindil tuh titik-titik ya kalau digambar ya. Nah itu ribosom namanya. Jadi ribosom itu bebas ada yang nempel di di retikulum endoplasma, jadi namanya RE kasar. Nah ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein. Nah jadi ribosom yang nempel di RE kasar ini gunanya untuk mensintesis protein dan mentransportasinya ke badan Golgi. Jadi utamanya sintesis protein. Nah, kalau halus itu dia nggak punya ribosom. Jadi dia halus permukaannya, nggak ada yang namanya titik-titik itu. Karena ribosom itu partikel kecil yang kayak titik-titik itu. Nah, RE halus itu gunanya untuk mensintesis lemak atau lipid. Jadi fungsinya sedikit berbeda ya dengan RE kasar. Dan dia juga gunanya untuk mendetoks racun, satu lagi RE halus. Jadi fungsi utamanya itu ya, secara singkatnya. Apakah sudah menjawab? Udah Kak, makasih. Oke, jadi itu aja ya. Sebetulnya intinya sama, sama-sama mensintesis, cuma satu mensintesis protein, satu lagi untuk mensintesis lemak atau lipid.
Itu lisosom juga hampir sama untuk menguraikan zat sisa, bukan detox, sorry, jadi kakak bilang detox, untuk menguraikan zat sisa ya atau organ rusak. Jadi dia tuh intinya untuk menguraikan lisosom. Jadi ada di hewan, ada di tumbuhan juga. Nah, ribosom itu juga sama. Ini ditunjuk, ini mungkin berpikir nunjuk apa ya? Dia nunjuk, sebetulnya nunjuk ribosom ya, yang titik ini, yang titik secuil ini. Nah, ini namanya ribosom bebas. Nah, kalau yang nempel di RE ini juga namanya ribosom. Jadi sama-sama ribosom ya. Cuman yang bebas kan nempel di RE. Itu untuk ribosom. Nah, ini mungkin kan berpikir kok ada namanya diktiosom. Nah, sebetulnya diktiosom itu hampir sama sebetulnya untuk modifikasi dan mengirim zat hasil sintesis biasanya gitu. Untuk menghasil zat sintesis itu apa? Nah, seperti tadi ya protein sama lemak. Nah, cuma bedanya kalau di tumbuhan namanya diktiosom. Tapi sebetulnya sama. Nama di hewan badan Golgi. Jadi kalau misalnya kalian tanya badan Golgi itu sama diktiosom sama, sama. Tapi bedanya gini ya, kalau misalnya di hewan itu namanya badan Golgi, kalau di tumbuhan kan namanya diktiosom. Nah, tapi kalau pada tumbuhan kalian nyebutnya badan Golgi sih nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau yang pada hewan kalian nyebut diktiosom, nah itu pada aneh. Karena nama umumnya itu memang badan Golgi ya. Kalau di tumbuhan spesifiknya diktiosom, tapi kalau dari segi fungsi ya sama ya sebetulnya. Dari segi fungsi sama. Nggak beda jauh sama sebetulnya sepertinya kayak nggak ada perbedaannya, cuma versi tumbuhannya saja. Iya, sama. Fungsinya juga sama sebetulnya. Untuk modifikasi dan mengirimkan zat hasil sintesis ke tujuannya. Jadi kan tadi kan ada sintesis lemak sama protein ya. Nah, itu gunanya untuk mengirimkan ke tujuannya. Misalnya dinding sel nih butuh apa gitu. Nah, itu akan dikirim oleh si diktiosom atau badan Golgi ini. Jadi seperti nama lainnya. Nah, ini yang unik nih pada tumbuhan. Dinding sel. Nah, tadi kan kalau di hewan nggak ada dinding sel ya. Nah, dinding sel tuh terbuat dari selulosa. Nah, selulosa tuh sejenis karbohidrat sebenarnya. Dan gunanya itu dia tuh biar selulosa tuh nggak bisa dicerna oleh manusia ya. Jadi kalau kita tuh makanya kalau misalnya makan kayak tumbuhan tuh ya gitu misalnya kayak kadang-kadang kayak bisa makan kangkung kenapa gitu kayaknya kok kesannya pencernaannya kayaknya masalah gitu kok nggak bisa dicerna. Bukan pencernaan kita masalah hanya saja kita manusia tuh memang nggak bisa mencerna yang namanya dinding sel tumbuhan ini. Jadi itu juga sebabnya kenapa hewan herbivora itu memiliki sistem pencernaannya lebih kompleks. Dia bisa mencerna si selulosa yang ada di dinding sel. Nah, gunanya apa? Kenapa dinding sel ini harus mengandung selulosa ini? Nah, karena kalau tumbuhan itu kan kita tahu ya, dia kaku gitu, karena dia kan nggak bisa bergerak ya. Jadi dia tuh tujuannya untuk biar si tumbuhan ini tetap punya struktur yang stabil, yang tetap ini, dia kaku. Dan untuk melindungi sel yang ada di dalamnya. Jadi itu juga kenapa dia mengandung selulosa yang boleh dikatakan ya sulit dicerna tadi itu. Dia karena memberikan bentuk yang kakunya dan kuat itu. Itu untuk dinding sel dan ya sedikit berbeda dengan hewan karena hewan tidak memiliki dinding sel ya, hanya punya membran sel. Nah, lalu mitokondria ya bersama menghasilkan energi juga. Nah, itu vakuolanya tadi seperti kakak bilang, em, dia lebih gede ya kalau kita bandingin dengan hewan. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat hewan tuh tadi secuil doang ya vakuolanya yang itu ya, yang biru-biru kecil ini vakuola. Tapi kalau di tumbuhan sangat gede ya. Nah, sebetulnya sama fungsinya untuk menyimpannya air, ya garam, dan zat sisa juga. Dan menjaga tekanan tubuh agar sel tetap tegak. Jadi, tekanan tubuh ini juga yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh ya. Nah, itu tekanan tubuh juga. Jadi, tumbuhan bisa tambah tinggi. Jadi, itu untuk vakuola. Dan dia lebih gede ya, karena dia memang butuh tempat penyimpanan air yang lebih banyak daripada hewan tadi. Karena dia tuh ya, seperti kakak bilang tadi, dia misalnya mau misalnya air kalau misalnya lagi musim panas dia butuh banyak cadangan dong karena kalau hewan dia haus dia tinggal minum dia bisa jalan tapi kalau tumbuhan enggak jadi dia butuh tempat penyimpanan seperti lumbung ya vakuolanya lebih banyak jadi itu juga kenapa vakuola lebih gede. Lalu di sini kita punya glioxisome ini sepertinya juga hanya pada tumbuhan ya. Kalau misalnya kakak salah boleh dikoreksikan. Nah, dia tuh untuk mengubah lemak menjadi gula. Jadi itu selama perkecambahan biji ya. Makanya ini sepertinya untuk tumbuhan aja. Dia tuh untuk perkecambahan biji, glioxisom. Membran sel juga hampir sama fungsinya dengan hewan untuk transportasi zat keluar masuk dan bersifat semi permeable sama aja. Nah, ini ada yang terakhir itu kita punya amiloplas. Nah, amiloplas itu, nah kalau misalnya kita tahu ya, biasanya kebanyakan kalau misalnya untuk menyimpan cadangan energi itu kalau pada hewan namanya glikogen. Nah, kalau pada tumbuhan itu namanya dia nyimpannya pati atau yang kita kenal dengan amilom nama lainnya.
Jadi disimpannya di mana? Disimpannya di amiloplas. Jadi itu ya, gunanya amiloplas itu menyimpan cadangan makanan bagi si tumbuhan ini. Nah, ini gak ada di hewan ya, karena hewan tidak bisa menyimpan namanya pati ya. Lain lagi namanya glikogen dan sebagainya. Bukan amilum atau pati ini. Nah, itu ya bedanya. Dan ini sejenis karbohidrat kompleks pati itu. Dan yang jadi sumber makanan kita ya, pati itu. Nah, itu simpannya di amiloplas. Nah, lalu terakhir juga ada kloroplas. Dan ini juga unik, hanya ada di tumbuhan saja, nggak ada di hewan. Karena sekali lagi, kloroplas ini gunanya mengandung klorofil dan gunanya untuk tempat terjadinya fotosintesis. Jadi menghasilkan energi ya, glukosa, oksigen, itu energi ya bagi si tumbuhan ini. Jadi itu kloroplas, mengandung klorofil atau zat warna hijau. Jadi ini juga kloroplas ini yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Jadi itu kloroplas. Nah, kenapa di hewan nggak ada? Ya karena seperti tadi, hewan itu kan yang kita kenal dari materi sebelumnya itu bersifat, maksudnya dia tuh heterotrof hewan itu. Jadi dia itu nggak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan kloroplas itu hanya ada di makhluk hidup yang fotoautotrof. Jadi dia tuh autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri dan dia fotoautotrof. Artinya dia sumber energi dia tuh dari cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini akan ditangkap lah oleh si kloroplas. Jadi itu ya itu tadi gunanya untuk fotosintesis. Dan dia juga misalnya mengandung klorofil yang memberikan misalnya warna hijau pada tumbuhan. Jadi seperti kakak sebut tadi. Itu aja sepertinya yang beda pada sel hewan masa tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan tuh memiliki dinding sel. Dia tuh gunanya biar tumbuhan tuh tetap punya bentuknya tuh yang tegak gitu. Itu dinding sel, vakuolanya lebih besar. Itu perbedaannya dengan sel hewan ya. Dia punya glioksisom, punya kloroplas, punya amiloplas, dan badan Golgi disebut iktiosom. Jadi itu perbedaan yang utamanya dari sel tumbuhan, perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Sepertinya itu aja. Kakak takut kakak ngomong kecepatan. Apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum selesai? Sepertinya itu aja untuk mungkin pertanyaannya tentang bagian-bagian tumbuhan akan kakak tanya minggu depan. Jika ada ingin bertanya, boleh bertanya. Kakak kasih waktu, mau di kolom chat, mau langsung, atau misalnya ada yang ingin kalian koreksikan, misalnya gitu. Karena pelajaran ini sudah cukup lama ya kakak belajarnya sudah hampir setahun yang lalu. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh. Atau misalnya ada perbedaan dengan apa yang kakak ngomong dengan apa yang kalian pelajari juga boleh ditanyakan. Baru masuk. Baru masuk. Oke, jadi apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jadi sebetulnya sebelumnya kan, oke, ada dua yang bertanya ya. Sebelumnya di Xiaoson dan Badan Gogi itu sama. Oke, sebetulnya technically sama ya sebetulnya ya. Cuma Badan Gogi itu nama lain dari, ya maksudnya apa ya? Sorry, Dictyostome itu nama lain dari Badan Gogi yang ada di tumbuhan. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi bedanya karena vakuola ini ya. Jadi vakuola itu sebetulnya menghambat vakuola gede ini menghambat pergerakan. Jadi diktiosomnya cenderung ya di situ-situ aja. Kalau sel hewan tuh dia organ-organnya lebih banyak bergerak gitu. Karena vakuola itu dia menghambat pergerakan. Jadi itu sedikit perbedaan dari diktiosom sama batalogi, tapi dari fungsi sebetulnya sama. Kalau pas hubungan dengan klorofil ya ada. Jadi sebetulnya klorofil itu ada dalam kloroplas. Jadi kloroplas itu
sel tumbuhan yang mengandung klorofil kan namanya kloroplas. Jadi dia tuh memiliki pigmen hijau ya, seperti kakak bilang sebelumnya. Makanya dia warnanya bisa hijau tumbuhan itu karena dari klorofil ini. Karena klorofil ini memberikan ya warna hijau tadi seperti kakak bilang sebelumnya. Oke, maaf. Kakak ulang-ulang terus ini. Oke, jadi itu pigmen hijau. Pigmen hijau tuh ada di klorofil. Nah, dan klorofil tuh terdapat dalam kloroplas. Jadi seperti itu ya. Dan gunanya kloroplas untuk apa? Untuk fotosintesis. Jadi kloroplas ini unik ya, eksklusif di tumbuhan aja. Di hewan nggak ada kloroplas karena hewan tidak bisa berfotosintesis gitu. Jadi itu apakah sudah menjawab pertanyaannya? Untuk Mam Nesta ada 2 pertanyaan. Bisa, Kak. Kasih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah clear? Kalau misalnya minggu depan kita masih lanjut yang tumbuhan, nanti untuk tanya jawabnya bersama dengan hewan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Kira-kira Kak, bagaimana sel tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan kering dibandingkan sel hewan? Oke, jadi sel tumbuhan ya. Bagaimana sel tumbuhan beradaptasi di lingkungan kering? Terhadap lingkungan kering dibandingkan sel hewan. Oke, jadi sebetulnya kalau pada kita lagi belajar organel tuh kurang spesifik ya. Kita nanti akan, mungkin kalau kalian berminat untuk pelajari tentang sel tumbuhan, itu kita akan mengupas lagi sel tumbuhan itu apa. Jadi sel tumbuhan itu sebetulnya lebih kompleks ya sebetulnya. Ini kan satu sel ya sebetulnya. Sebetulnya ada nanti jaringan yang lebih gede lagi. Dia itu namanya stomata, cuman nggak ada di sini ya. Karena ini kita lagi belajar organel, dia lain lagi. Nanti di struktur tumbuhan, nanti mungkin minggu depan kita akan belajar struktur tumbuhan aja. Jadi biar kalian lebih clear. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya kekeringan, itu dia tuh akan mengurangi penguapan air karena sebetulnya bikin tumbuhan itu kering itu karena terlalu banyak air yang diuapkan. Nah, jadi dia melalui penutupan stomata. Jadi stomata itu seperti mulut daun. Nah, itu nanti kita akan belajar di struktur daun. Dia itu kayak mulut ya. Dia akan ditutup stomatanya dan nanti nggak ada penguapan air jadinya. Nah, jadi misalnya gitu cara tumbuhan biar dia beradaptasi, biar dia nggak kekeringan. Nah, makanya kalau misalnya kalian lihat kaktus ya, kenapa kaktus itu dia bisa tahan di kekeringan? Nah, karena dia modifikasinya berupa apa misalnya gitu, ya berupa daunnya, makanya daunnya bentuk duri ya. Nah, dia tuh juga jadinya memperkecil penguapan air dengan struktur yang seperti itu. Jadi dia makanya bisa tahan di air. Selain itu juga dia tuh menjadi dinding yang tebal, jadinya air yang di dalamnya itu nggak menguap. Dia lebih banyak nyimpan cadangan air. Jadi contohnya gitu ya, contoh modifikasinya ada di kaktus. Ngelihat daunnya yang berbentuk duri itu. Kalau misalnya daun yang biasa yang kita lihat itu sangat mudah buat air menguap. Karena dia memiliki daun, jadi stomatanya lebih banyak ya. Jadi ya gitulah. Jadi intinya penutupan stomata. Nanti kita akan pelajari di itu ya, apa namanya? Di struktur daun nanti. Jadi sebetulnya stomata itu kan sekali lagi ya mau daun ya. Jadi kalau misalnya daunnya kecil atau bentuk duri ya, jadi itu otomatis juga stomata yang ada juga makin dikit. Jadi itu contoh modifikasinya. Jadi mengurangi luas permukaan daunnya. Jadi gitu. Modifikasinya di situ ya, di bentuk daunnya. Tapi kalau di sel ini nggak kurang kelihatan ya. Harus belajar nanti di struktur yang tumbuhannya langsung. Oke, apakah sudah menjawab? Nanti minggu depan akan kakak jelaskan lagi mengenai modifikasi nanti struktur mungkin struktur daun, ada struktur batang, struktur akar gitu dan sebagainya untuk di tumbuhan. Tapi sejauh ini apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Dan nanti untuk pertanyaan Sandra, apakah sudah clear atau masih bingung? Mungkin penjelasan kakak terlalu panjang gitu, terlalu bertele-tele. Sudah agak mengerti Kak. Oke, sudah agak ngerti. Oke, jadi sebetulnya intinya tuh di mulut daunnya ya. Jadi intinya untuk mengurangi dia tuh untuk mengatasi kekeringan tuh dia menutup stomata. Jadi gunanya menutup stomata tuh apa? Untuk mengurangi penguapan air. Karena kalau makin banyak air yang menguap dia makin kering. Jadi intinya sebetulnya sih di penguapan airnya. Dia mengontrol penguapan air. Jadi itu intinya kenapa dia bisa beradaptasi. Dan beradaptasi itu juga bisa ya mengubah struktur dia sendiri. Jadi makanya daunnya itu kalau di kaktus kecil dan bentuk duri. Jadi dia mengurangi luas permukaan daun ini. Dengan berkurangnya luas permukaan dia makin apa namanya? Makin susah untuk menguap air. Nah, makanya kenapa kalau misalnya daun pada tanaman air kan lebar-lebar ya kalau kalian lihat. Biasanya kayak daun teratai kan lebar. Nah, itu dia kan makin banyak air yang diuapkan dia. Jadi itu ya contohnya ya. Nah, tapi kalau yang tempat kering seperti kaktus dia kan daunnya duri. Permukaannya tuh ya
kecil ya, nggak luas permukaannya itu, gitu. Jadi itu aja untuk modifikasi. Kalau misalnya untuk modifikasi ya, itu aja di daunnya. Oke, karena sudah pas jam 7, mungkin kakak cukupkan aja. Kalau misalnya masih ada yang bingung, misalnya pertanyaan hari ini nggak terjawab, misalnya gitu ya, boleh kalian tanyakan lagi minggu depan, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan mengenai struktur tumbuhan saja ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, boleh tanyakan langsung di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir dan sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Dadah, Kak Aceng.